Tahu nggak, penghasilan affiliate aku udah segini, padahal muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati di
kurasakan jadi raja. Setelah mati dibangkitkan jadi raja. Kita berdoa masing-masing, kita mau menyembah Tuhan, bahwa Dia sangat mulia di dalam kehidupan kita. Dia yang agung, Dia yang datang ke dunia dengan satu tujuan, untuk rela mati di kayu untuk menembus dosa-dosa kita. Karena itu kita bersyukur pada saat ini, di mana kalau kita merasakan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kita merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita. Kita mengatakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Katakan, kurasakan kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya persilakan Pak Pendeta Nelson untuk membuka dalam doa.
Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kemuliaan bagimu sampai selama-lamanya, Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur karena bisa berkumpul di tempat ini. Kami datang sujud beribadah kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami dapat melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu, memberikan hidup kami kepada Tuhan dalam semua kekurangan dan keterbatasan yang ada. Dan kiranya Tuhan, Roh-Mu sendiri yang akan membantu kami semua, agar ibadah ini benar-benar berfokus hanya kepadamu saja. Kami membawa hidup kami seutuhnya dengan semua keberadaan kami. Biarlah Tuhan menguduskan, menyucikan kami, motivasi kami, dan bahkan seluruh hidup kami ini. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, kiranya tidak mengurangi semangat kami, walaupun kami diiringi oleh karaoke, tapi kami percaya bahwa urapan Tuhan terus bisa bekerja melalui cara apapun. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, antarkan mereka untuk bisa bersama-sama kami beribadah. Dan semua alat-alat yang kami pakai, Tuhan juga memberkati supaya berjalan baik dan lancar, tidak ada kendala, tidak ada gangguan. Terima kasih ya Bapa yang baik, dan biarlah kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita bersama-sama menaikkan doa kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri. Kita mengatakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kita nyanyikan dengan semangat. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah jiwa-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah
firman-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saya persilakan duduk. Ya, kita menaikkan pujian. Saya berikan kesempatan siapa yang mau membagikan berkat satu minggu ini. Nah, saya persilakan. Ya. Panasan ada yang bagi berkat. Bu Pur. Oleh kali ya. Ya. Jadi kalau tidak ada, ya ini dalam kehidupan kita, ya bagi berkat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh, supaya melalui pujian yang kita naikkan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh dikuatkan. Dan ku bersujud hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk nikmati firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati yang tegakkan di saat ku terjatuh dengan air sunyi. Ku haus akan firman-Mu, dan aku bersujud hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku, seluruh jiwaku, untuk nikmati firman-Mu. Yang perkasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bencanaku
bisa mengubah sikap hati. Yang tergerak di saat ku terjatuh, karena bejanaku mengenali sungaimu. Saya persilakan hamba Tuhan. Haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, bahwa firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus berjalan melewati hari-hari, masa-masa di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Engkau yang berfirman di dalam hidup kami. Dan biarkan kami boleh menghidupi setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami saat ini mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari Bapa, biarkan kami boleh bersama-sama melihat bahwa Engkau mengajarkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup. Dan biarkan kami boleh menerima sesuai dengan apa yang bisa kami terima, apa yang bisa kami pelajari. Dan Engkau Tuhan ajar kami sendiri sehingga kami boleh melakukan itu di dalam hidup kami. Ambil alih ya Tuhan semuanya, dan biarkan Engkau yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoakan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur ya karena hari ini kita tentu masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, untuk kita boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah kita gitu ya, di rumah Tuhan. Setelah beberapa lama gitu ya nggak bersama-sama, rasanya apa ya? Ya, tapi satu hal bahwa ada begitu banyak perjalanan hidup ya. Tentu pengalaman saya kemarin juga meskipun sebelumnya saya sudah menyaksikan bahwa saya tahu ujungnya akan kemana dengan adik saya gitu. Tetapi ketika kehilangan itu ada, tentu itu juga menyakitkan, itu juga menyedihkan, dan itu juga mengagetkan gitu ya. Karena memang ketika saya tahu kondisinya semakin memburuk gitu ya, saya tahu saya harus ke sana, tapi saya memang mencari harus hitung-hitung waktu dan hitung semua ya, hitung dana, hitung waktu, dan akhirnya diputuskanlah saya akan ke sana itu waktu itu di hari Senin ya, hari Senin. Karena kakak saya bilang, kamu kalau mau kesini aja, nggak usah ditunda gitu ya. Saya akhirnya hari Senin saya putuskan, tadinya gimana ya, mau sendiri atau gimana, tapi Welly bilang udah saya temani kamu, seperti itu. Dan ketika kami memutuskan untuk ya udah naik pesawat supaya cepat, tapi kan harus ke Jakarta dulu. Dan pesawatnya itu dapat yang jam setengah 4 sore, delay lagi ya gitu ya. Tetapi di jam 2 siang itu istri adik ipar saya itu tanya, Mbak sampai jam berapa? Gak ada kabar apapun sampai jam berapa. Kayaknya jam setengah 7-an deh, karena kan pesawatnya juga jam setengah 4 dan ada informasi delay lagi. Sudah, setelah itu tidak ada informasi apa-apa. Perjalanan kami pagi ke Jakarta. Di Jakarta udah nunggu pesawat gitu ya. Dan tiba-tiba dalam saya itu exciting gitu ya, senang karena saya akan ketemu adik saya, meskipun saya tahu bahwa pasti itu pertemuan saya yang terakhir sama dia, seperti itu. Kemudian dalam menunggu pesawat itu gitu ya, kan saya ngecek WA karena harus mengecek juga gitu ya, apakah ada tugas atau apa, pokoknya sesuatu. Saya sambil nunggu karena jamnya itu kami sampai di bandara itu sekitar jam 12:30 lah ya, jadi masih cukup panjang waktunya untuk berangkat ke Bali-nya pesawat. Tiba-tiba
jam berapa ya, sekitar jam setengah 4 gitu, atau pokoknya sebelum pesawat gitu ya, jam 3 setengah 4-an lah, saya itu dapat WA, saya baca WA, ada WA yang masuk, dan di situ dikatakan dari teman saya, teman pelayanan saya yang dulu, di situ tuh ditulis gitu ya, ikut berduka cita ya Ade atas meninggalnya Hasto. Saya kaget sekali gitu ya, bener-bener kaget. Terus saya bilang, apa ini? Saya langsung bilang sama suami, saya bilang, apa ini? Dia bilang itu, apa, dia kan bingung ya, tiba-tiba saya bilang apa ini gitu ya, iya ini teh apa sih, nggak bener, saya bilang gitu, apa dek gitu ya, saya suruh baca dia, terus dia hanya bilang ya udah coba telepon adik saya, coba kaget dengan kekagetan saya coba telepon istri adik saya, nggak diangkat, hanya telepon kakak saya berkali-kali nggak diangkat, dan ketika diangkat saya bilang, Mbak ini tuh gimana sih, saya dapat kabar seperti ini, saya bilang gitu. Beneran Hasto udah nggak ada. Terus dia hanya bilang dengan tenang, nada sangat tenang, dia bilang ya gitu ya, tapi kamu udah hati-hati saja di jalan, semua di sini sudah sudah ada yang mengatur semua gitu ya. Waktu awalnya dia bilang iya, saya tanya iya teh iya apa, saya bilang gitu ya, beneran nggak ada tuh. Akhirnya ketika saya dapat informasi dari keluarga sendiri bahwa memang adik sudah dipanggil Tuhan, saat itu saya meledak gitu ya, saya nangis di bandara itu, saya udah nggak peduli lagi, saya nangis, dia hanya peluk saya dan dia hanya bilang, dia nggak banyak bicara gitu ya, tapi sesudahnya dia bilang, tahu nggak itu semua orang di situ ngeliatin kamu nangis ya. Tapi buat saya itu sesuatu yang kehilangan itu. Dan saya berkata sama Tuhan, di dalam kesedihan saya waktu itu saya hanya berkata, Tuhan, saya tuh udah perjalanan gitu loh ya, udah perjalanan ke sana gitu, karena memang tujuan awalnya kan memang perjalanan itu untuk tengok dia gitu ya, tapi saya tuh udah perjalanan, nggak dikasih sih 5 menit aja gitu ya, atau 10 menit aja, saya tuh pengen ketemu, saya bilang gitu. Tapi ya itu memang ada bagian-bagian yang kan kita tidak bisa, atau di luar kemampuan dan kedaulatan kita gitu ya, Tuhan yang punya mau gitu ya. Jadi ternyata jadi waktu udah sampai di sana itu, ternyata saya baru tahu bahwa sebenarnya adik saya itu sudah tidak ada, sudah meninggal itu mungkin agak pagi, kan saya dengarnya sore ya. Jadi sebenarnya dalam perjalanan Cimahi ke Jakarta itu, di perjalanan itu adik saya itu sudah nggak ada, tapi memang ditutup sana sini informasinya supaya saya tidak tahu terlebih dahulu, karena mereka tuh berpikir, masa sih, kasihan banget perjalanan dari Cimahi sampai ke Bali harus terus menangis seperti itu ya, tapi bocor juga dia bilang gitu ya. Tapi ya semuanya puji Tuhan, semua sudah berjalan dengan baik, Tuhan atur segala sesuatunya gitu ya. Dan ketika kan adik saya, seperti saya bilang, adik saya itu melayani di anak-anak yang disabilitas gitu ya, di rumah duka itu, ketika kita di sana mereka hadir dan mereka menyanyikan lagunya lagu biasa, bukan lagu rohani gitu ya, karena kan mereka memang anak-anak dari, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Muslim gitu ya. Dan semua itu ketika mereka menyanyikan lagu ambilkan bulanmu gitu ya, dan itu lagu yang biasa dilatih bersama dengan adik saya, dan saat itu ponakan saya ya, anaknya adik saya yang mengiringi gitu ya. Mereka dengan segala keterbatasan mereka ya, yang ada yang anak yang Down syndrome itu, mereka dia hanya nyanyi gitu ya. Sepertinya memang tidak ada kesedihan gitu ya, luar biasa. Kemudian ada yang anak-anak yang sipi, yang nggak bisa bergerak dengan baik di kursi roda, anak-anak Down syndrome, anak-anak autis seperti itu, mereka menyanyikan terakhir gitu ya buat adik saya. Mereka itu sampai akhirnya kakak saya bilang, nih ya, jadi lihat ya, Pak Hasto tuh udah nggak akan bareng-bareng sama kalian, udah
udah nggak ada gitu ya, udah bersama dengan Tuhan. Karena mereka tuh selalu bertanya, Pasto di mana, Pasto di mana gitu ya. Dan bahkan sampai terakhir juga ketika di rumah duka juga masih ada yang mempertanyakan di mana. Ada satu anak autis yang dilatih sama adik saya itu dari nol gitu ya, memainkan musik. Terus dia selalu bilang, Pasto mana? Pasto mana? Gitu ya. Dan ketika dikasih tahu gitu ya, terus waktu dia bilang, nah ini Pasto sudah meninggal ya gitu. Terus dia bilang, nanti dibakar. Karena di Bali itu, dia orang Bali asli. Karena di Bali itu kan memang kalau orang meninggal pasti dibakar gitu ya. Jadi nanti dibakar. Terus ada satu yang bantu di rekan pelayanannya Pak Hasto, dia berkata, iya nanti dikubur, dia bilang gitu. Tapi dia seperti masih nggak paham gitu ya dengan dikubur. Terakhir seperti setelah dia selesai, dia memainkan satu pianonya. Kemudian terakhir dia ketika ketemu saya, dia melihat saya dan berkata, Pasto nanti dibakar, Pasto nanti dibakar, dia bilang gitu. Dan saya hanya berkata, iya, meskipun Pasto tidak dibakar, tapi dalam konsep dia itu kematian itu adalah harus dibakar. Ketika saya berkata, ya nanti ya, saya bilang seperti itu. Ketika dia mendengar bahwa Pasto dibakar tuh dia berkaca-kaca gitu ya. Karena mungkin di dalam konsep dia itu nggak ada itu ya harus dibakar gitu ya. Jadi dia tuh paham bahwa oh iya, gurunya sekarang udah nggak ada gitu. Tapi at least secara semuanya saya bersyukur, berterima kasih juga untuk keluarga di sini gitu ya, yang selalu saya tuh udah nggak mau nangis lagi yang selalu memberikan dukungan, doa gitu ya. Itu support terbesar buat kami. Semuanya sudah berjalan dengan baik, dan 1 minggu saya di sana. Kita pulang naik bus 2 hari perjalanan naik bus. Saya jatuh sakit gitu ya. Sebenarnya suami juga sama, tapi dia bisa bertahan. Nggak masuk 3 hari istirahat dokter. Baru masuk 2 hari pagi-pagi mau pergi ke sekolah itu tiba-tiba dapat kabar omanya Welly ya, oma kami dipanggil juga oleh Tuhan. Kami cukup dekat sama beliau gitu ya, cukup hangat orangnya, dan ini adalah kehilangan pertama dalam hidup Welly gitu ya. Jadi saat itu waduh, baru masuk 2 hari harus izin lagi gitu ya. Tapi nggak mungkin saya ninggalin Welly gitu ya, di dalam kedukaan dia. Jadi 2 hari lagi izin lagi, tapi semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan saya percaya bahwa Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami untuk melewati masa-masa kehilangan. Saya mungkin ada bagian di mana saya sebenarnya tuh kan ada orang yang berkata udah jangan nangis, orang dipanggil sama penciptanya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi buat saya tuh sebenarnya sedih itu bukan karena tidak rela dia dipanggil oleh Tuhan, tapi saya tuh selalu ketika ingat bagaimana dia struggle gitu ya. Adik saya struggle dengan penyakitnya, struggle dengan banyak hal gitu ya. Ketika harus pulang dari rumah sakit, rumahnya semua kebanjiran. Bali itu ya waktu itu nggak ada barang yang bisa diselamatkan gitu. Istrinya juga bingung. Saya bilang, aduh Tuhan kok beruntun gitu ya. Bagaimana dia struggle menghadapi semuanya, kehilangan kebersamaan dengan dia, itu yang kadang-kadang membuat saya sedih. Tetapi hari ini yuk kita mau sama-sama melihat di dalam Yeremia. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menuliskan, kalau LAI ini memberikan judul mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, ya.
setiap orang tentu punya rasa, ya. Ada rasa ketika saat ini saya sedang merasakan sukacita. Saat ini saya sedang merasakan kesulitan, kesusahan seperti itu. Setiap orang punya rasa, ada yang disuka dan ada yang tidak disuka, gitu ya. Nah, di sini yang kita semua gitu ya, mungkin dengan pasangan, pernahkah bertanya kepada pasangan kita apa yang disuka? Pernah nggak? Bu Nelson nanya sama Pak Nelson, sebenarnya apa sih yang kamu suka gitu ya? Selain kita pasti sebagai pasangan sudah tahu ya apa yang disuka, tapi mungkin pernahkah bertanya, Pak sebenarnya apa sih yang paling kamu suka atau yang nggak disuka? Gitu juga sebaliknya gitu ya. Apa sih mungkin anak bisa bertanya, sebenarnya papa tuh paling suka apa sih, mama itu paling suka apa gitu ya. Sama juga gitu ya, mungkin anak juga bisa bertanya seperti itu, apa yang paling disukai gitu. Tapi kita hari ini kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ini, ternyata bukan hanya manusia juga yang punya rasa, ada yang suka atau tidak disuka, tetapi kalau dari ayat ini juga kita melihat bahwa ada sesuatu yang juga disuka dan tidak disuka oleh Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan ayat yang B ya, 24B. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Ada dari ayat ini Tuhan mengatakan semuanya itu kusukai. Apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang ada di dalam hatinya Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan semuanya itu kusukai. Yang disukai adalah dikatakan ketika seseorang mau bermegah karena mau bermegah, mau memahami dan mau mengenal aku, kata Tuhan. Bermegah-megah itu kan sesuatu yang kalau orang identikan dengan bermegah itu kayaknya sombong gitu ya, atau menunjukkan sesuatu yang hebat, bermegah. Dan Tuhan mau, yang Tuhan suka adalah ketika seseorang bermegah, ketika seseorang memahami, ketika seseorang mengenal aku, kata Tuhan, ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan ini kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya melihat ayat ini gitu ya, kelihatannya sederhana, tetapi punya sesuatu yang dalam. Saya punya insight tersendiri ketika saya membaca ayat ini. Di sini dikatakan beginilah firman Tuhan. Nabi Yeremia mengatakan beginilah firman Tuhan, bukan beginilah apa yang aku pikirkan. Tetapi beginilah firman Tuhan. Nabi itu kan kepanjangan suaranya Tuhan. Dia katakan beginilah apa yang difirmankan Tuhan. Apa sih yang difirmankan Tuhan saat itu? Ada 3 hal, ya. Ada kata di sini, janganlah, bukan hanya sekali. Janganlah, janganlah, janganlah. Yang pertama dikatakan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ada banyak orang pintar, ada banyak orang yang punya kekayaan pengetahuan. Ada banyak orang yang ketika kita dengar, aduh ngomongnya adem banget ya, bijak banget. Saya suka dengar kisah masa lalunya Welly itu ya, kalau di dalam pekerjaan dia pernah cerita, aduh deh bos aku ini ada satu bos yang nyebelin, tapi ada satu bosnya dia itu yang baik banget, kayaknya kalau ngomong teh adem banget ya. Aduh udah deh ya, dia memuji abis-abisan gitu ya, dia bilang pokoknya bijak banget deh orangnya deh, kalau ngomong juga kayaknya asik banget. Ada banyak kita bertemu dengan orang-orang yang bijaksana. Ada banyak kita bertemu dengan orang-orang yang ketika dia bicara itu ngademin kita gitu. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari yang lalu kali ya, ketika saya sedang di kantor, tiba-tiba ada murid-murid saya masuk gitu ya, anak-anak cewek masuk dengan senyum-senyum polosnya. Kemudian dia berkata, Miss Ade mau ditemenin, kan lagi sendirian, yuk aku temenin ya gitu ya. Padahal saya tahu masuk ke ruangan saya itu kan ada AC, jadi adem gitu ya. Kalau di luar itu panas gitu. Terus dia bilang, aku temenin ya. Saya bilang, alah paling kalian mau ngadem, saya bilang gitu. Tahu aja. Tapi saya biarkan, karena kemudian
kemudian saya tanya, udah selesai belum? Kan sedang praktikum. Udah, sedang menunggu gitu ya, daripada dia menunggu karena kebetulan di depan ruangan saya. Jadi ada 3 orang yang datang. Kemudian ada lagi yang datang, anak-anak cewek gitu ya. Jadi sekitar 6 orang duduk di sofa gitu. Wah, mereka senang banget. Terus kemudian hanya sekitar 1 atau 2 menit ya, mereka keluar lagi karena harus sudah keluar. Terus satu anak ini berkata, Miss, sumpah bener, Miss Ade baik, makasih ya. Saya bingung gitu ya. Terus saya bilang, oh iya makasih ya Miss. Hanya dia bisa ngadem mungkin hanya 2 menit gitu ya, keluar gitu ya. Kemudian nggak lama lagi, mungkin sekitar setengah jam, masuk lagi anak yang sama lagi gitu ya, sama ada beberapa teman yang baru. Dan kemudian anak yang berkata sama saya bahwa Miss baik gitu ya, dia duduk di hadapan saya, terus dia bilang gini, Miss aku sekarang mau jadi guru BK gitu ya. Terus Miss jadi itunya, jadi muridnya. Hayu, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang gini ya Miss, gini. Oh, dia sudah bersikap seperti itu. Terus gimana? Terus saya bilang, oke, sekarang Miss Ade cerita ya. Miss Ade sedang punya masalah. Ya Miss, dia udah siap. Kemudian saya cerita tentang kesedihan saya. Duh gimana ya Miss, saya bilang gitu ya. Aku tuh sedih banget karena adekku tuh meninggal gitu ya. Saya ceritain aja kisah saya. Terus dia hanya gini kedap-kedip, terus dia bengong. Hah? Terus dia bilang, terus saya harus ngomong apa Miss kalau ketemu yang seperti itu gitu ya. Kemudian dan ketika kan ini kelasnya bukan anak saya gitu ya, dan ketika tahu bahwa itu memang kejadian betul, dia hanya bilang, aduh gimana Miss saya bicaranya. Saya kasih tahu sama dia, cerita begini. Dia dengarkan. Terus tiba-tiba keluar dengan dengan wajah polosnya gitu, dia berkata, oh iya Miss. Dia pertama berkata, saya pasti akan menyampaikan ya Miss, saya harus menyampaikan ikut berduka cita. Iya bagus, betul, saya bilang gitu ya. Terus dia tanya apa lagi. Kemudian ketika saya kasih tahu, kalau kamu ketemu sama orang yang kehilangan, jangan pernah berkata nggak boleh menangis, karena itu seseorang sedang bersedih. Atau berkata gini, udah direlain aja, misalnya seperti itu. Atau ya saya hanya sampaikan aja. Tetapi ujungnya kita berkata bahwa orang yang sudah dipanggil Tuhan, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya hanya kasih trik sedikit aja gitu ya. Terus dia berkata begini, aduh Miss, profesional banget. Dia berkata, aduh Miss, bisaan. Teman-teman semuanya yang lain di teman-temannya dia itu hanya mendengarkan gitu. Ketika saya mendengar murid saya memuji saya bisa pongah, saya bisa sombong, dan saya berkata, iya dong, siapa dulu gitu ya. Saya merasa bahwa saya bisa megah dengan apa yang saya perkatakan atau saya sampaikan dengan keilmuan saya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika seseorang punya kepandaian itu, kebijaksanaan itu, jangan orang bermegah karena kemegahannya gitu ya. Orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah dikatakan juga orang kuat bermegah karena kekuatannya. Orang kita punya kekuatan, mungkin kita bicara tentang kesehatan. Ada orang yang gak pernah sakit. Saya sering kali sakit. Oh, orang itu hebat ya, dia kuat gak pernah sakit. Tapi ketika orang yang kuat gak pernah sakit, apakah dia tidak akan pernah mengalami kesakitan? Pasti pernah. Ujung-ujungnya mengalami kematian? Ya, pasti juga akan mengalami kematian. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Samson hebat banget kekuatannya ya, tapi ujung-ujungnya dia mati juga gitu ya. Berapa banyak orang yang hebat, orang yang kuat, ujung-ujungnya juga dia tidak bisa mempertahankan kekuatannya. Dan Nabi Yeremia mengingatkan, Tuhan berkata, ketika seseorang kuat, jangan bermegah dengan kekuatannya. Ketika kita merasa kita lebih kuat dari orang lain, jangan kita meremehkan orang yang di bawah kita yang tidak punya kekuatan seperti kita. Ketika kita punya kekuatan, power dengan mungkin jabatan gitu ya, atau punya kekuasaan, firman Tuhan mengingatkan, hati-hati ketika kita ada pada posisi yang tinggi, pada karir yang bagus ya. Tidak selamanya kita bisa ada di posisi atas itu gitu ya. Saya sering ngobrol gitu ya sama Weli di rumah. Kalau lihat Pak Pur gitu ya,
orangnya tuh kayaknya tuh simpel banget gitu ya, kayaknya tuh tenang banget. Terus saya pernah cerita, aku tuh nggak pernah nyangka loh kalau Pak Pur tuh dulu pernah juga ke Jepang gitu. Nggak pernah, karena dia nggak pernah cerita gitu, baru tahu tuh waktu pas lihat lihat Facebook atau apalah gitu ya, sampai seperti itu. Orang yang punya Pak Pur itu punya kemampuan di TVRI lah gitu ya, asetnya TVRI gitu ya, yang selalu bekerja all out, tapi ya itulah, dengan keberadaannya dia tidak memposisikan ini loh kalau nggak ada aku semuanya hancur lebur gitu ya. Gak, saya melihat bagaimana kerendahan hati itu berjalan dan menjadi bagian yang memperkaya saya. Saya cerita juga sama Welly ketika saya cerita tentang Pak Saud, tahu nggak, Pak Saud itu orangnya tuh kayaknya easy going, kayaknya nggak pernah stres ya, orang sekitarnya mungkin yang stres gitu ya. Dia tuh benar-benar dimulai pekerjaan di di Tirano, saya tahu banget semuanya, semua sampai ketika dia kuliah S1 ambil semua luar biasa. Kalau kita melihat, kita punya posisi sampai ada posisi-posisi tertentu gitu ya. Saya juga cerita, saya tuh enggak bisa kayak Pak Nelson yang pelayanan, dari mana ya? Ya dari rumah lah ya, dari rumah sampai ke Kuningan gitu ya. Ada perjalanan yang ketika cerita udah sampai ya di Kuningan dengan selamat, naik motor gitu ya. Itu hal yang luar biasa. Ketika semua ini dengan apa yang kita punya, kita bisa bermegah. Ya, kita bisa bermegah. Tapi waktu saya melihat ini, Tuhan mengingatkan kembali, jangan, ketika punya power, kekuatan, posisi, jangan bermegah karena apa yang kita miliki itu. Saya dengar ya, lihat di mana ya? Di India ya. Di India itu yang DPR yang ditelanjangin sama rakyat, dikejar-kejar sampai nyemplung-nyemplung ke sungai, ke kali. Mereka punya posisi, tapi untuk apa posisi itu kalau akhirnya ujung-ujungnya dipermalukan? Saya sering kali gitu ya ngelihat ada begitu banyak. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kekuatan itu bicara dengan kekuatan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, saya bukan orang kaya. Mungkin kita bisa berkata ketika kita tidak punya banyak uang, mungkin kita bisa berkata begini, enggak kok, aku mah nggak pernah bermegah dengan kekayaan saya. Apa yang mau dimegahkan? Apa yang mau ditunjukkan? Orang nggak punya apa-apa. Tapi kadangkala di dalam ketidakpunyaan kita pun kadang-kadang menunjukkan hal-hal yang justru sombong, sampai kadang-kadang dikatakan gitu ya, orang miskin aja sombong. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak kita bertemu dengan situasi-situasi seperti ini. Banyak sekarang tuh banyak ya yang apa istilahnya flexing gitu ya. Kan kalau orang punya kekayaan itu seringkali nih rumahnya gini, mobilnya gini, luar biasa gitu ya. Nah, tapi hari ini kita kembali diingatkan, mungkin kita tidak bermegah dengan ketiga hal ini. Mungkin kita tidak bermegah dengan kebijaksanaan kita, tidak bermegah dengan kekuatan kita, tidak bermegah dengan kekayaan kita. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, kata Tuhan seperti kontradiksi ya, katanya jangan bermegah. Tetapi dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah berarti boleh gitu ya. Nah, diiringi dengan diikuti oleh ketika bermegah karena dia memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan. Saya tadi katakan mungkin kita tidak bermegah terhadap tiga hal ini, tetapi sudahkah kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita lebih lagi? Rasul Paulus itu di dalam Filipi, coba kita lihat ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dari persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, karena dia tahu bahwa itu sesuatu yang berharga. Ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga ini bicara tentang kebenaran yang sejati. Di situ dikatakan ayat yang pertama, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah. Oke, kita skip ayat ini. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini posisinya luar biasa Rasul Paulus itu, ya. Orang Israel itu tuh harus disunat pada hari yang ke-8. Ini diikuti oleh dia. Kemudian dikatakan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli lagi. Jadi secara lahiriah itu dia layak dan dia bisa banget untuk bermegah, untuk dia menyombongkan diri. Ayat yang ke-6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kita lihat bagaimana Rasul Paulus gitu ya, secara lahiriah itu luar biasa. Secara kegiatan, keagamaan, kerohanian dia itu juga luar biasa. Tapi semuanya itu dimana ketika dia bisa bermegah dengan semuanya itu, dia bilang semuanya itu kuanggap sampah. Karena kalau dia punya semuanya itu, iya dia punya semuanya itu, tapi dia tidak mengenal Kristus, nggak ada gunanya, semuanya sia-sia. Karena itu dikatakan yang ku kehendaki adalah pengenalan akan Kristus. Karena dia tahu mengenal Kristus berarti dia memperoleh semuanya. Memperoleh kekayaan, memperoleh kekuatan, memperoleh kebijaksanaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa yang kita kehendaki? Mengenal Dia kah? Mengenal Dia yang seperti apa? Tuhan berkata bukan hanya mengenal Dia, tetapi memahami, ya, memahami dan mengenal aku, Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Waktu saya lihat ayat ini, ya, Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Ada masa ketika kehilangan itu terjadi, saya berkata, Tuhan, saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tuhan, saya tahu Tuhan kasih yang terbaik bagi saya. Tapi kehilangan ini ada hal-hal di mana saya sepertinya meminta sama Tuhan, tapi Tuhan gak kasih, gitu ya. Ketika saya berkata sama ponakan saya yang di Jerman, saya berkata, kenapa ya semuanya terlambat? Ketika saya dengan adik saya yang pertama Tuhan panggil, terlambat, saya nggak bisa ketemu sama dia. Ketika ibu saya meninggal, saya terlambat, saya nggak bisa. Saat itu saya sedang pulang kerja, saya sedang beli pampers. Ibu saya nggak ada, saya ketinggalan, nggak ketemu. Ketika kakak saya sedang ada di mobil, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong ini sedikit lagi. Saat itu di Bandung, sedikit lagi udah di jalan tol. Ambil masih dengan ketakutan saya berkata, Tuhan tolong ya, saya pengen ketemu. Enggak dikasih juga. Ketika kakak saya juga sama Tuhan panggil itu, enggak ketemu juga, enggak dikasih juga ketemu.
ketika paman saya dipanggil sama juga, jadi di tahun berjalan itu 3 orang dipanggil sama Tuhan. Paman saya itu, saya sebelumnya saya udah pengen ke sana, tapi saya bilang adalah nanti aja. Nah itu kalau nanti aja tuh akhirnya nantinya nggak tahu kapan. Sampai dipanggil terlambat juga. Sampai terakhir adik saya, Tuhan, rasanya gitu ya. Tapi ayat ini dikatakan bahwa mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Krik. Ini kasih setia bukan ya? Menunjukkan kasih setia. Tapi yang luar biasa, kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Semuanya menjadi paketnya Tuhan. Semuanya menjadi paketnya. Kalau Tuhan bilang kasih karuniaku berlaku atasmu, maka itu berlaku atas kita. Ya. Bisakah kita percaya bahwa Dia Allah yang menunjukkan kasih setia, bahwa Dia yang menunjukkan keadilan? Saya bisa berkata sama Tuhan, dan saya nggak sungkan-sungkan ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Karena saya tidak berkata pun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati saya. Tapi ayat ini berkata Tuhan yang menunjukkan kasih setia, menunjukkan keadilan. Tuhan gak adil deh ya, rasanya pengen begini. Tapi itulah keadilannya Tuhan. Saya gak ketemu adik saya yang terakhir saja, melihat kondisi dia aja, rasanya udah gak tahu kayak apa. Ketika saya merenung lagi, kalau saya ketemu sama adik saya terakhir, maka memori saya terakhir terhadap adik saya adalah ya yang terakhir, betul kan? Dengan kesakitan dia, dengan kondisi dia yang kayaknya gak enak untuk dilihat gitu ya. Apakah itu tidak akan membuat luka saya semakin menganga? Jadi saya di dalam perenungan saya tahu bahwa itulah keputusan Allah yang adil buat hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang Tuhan suka. Kata Tuhan, itu yang kusukai. Ketika engkau mengenal aku, ketika engkau belajar memahami aku, ketika engkau belajar memahami kasih setiaku, ketika engkau belajar memahami bahwa aku adalah Allah yang adil, ketika engkau memahami bahwa aku adalah Allah yang benar di bumi, dan yang menunjukkan semua itu lewat setiap perkara perjalanan hidup kita. Ada banyak hal di mana kita tidak bisa memahami Tuhan dengan lebih lagi. Karena apa? Karena kita tidak mau belajar mengenal Allah kita itu Allah yang seperti apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yeremia tadi dijelaskan dengan apa ya? Dengan gamblang. Yang disuka Allah adalah yang demikian. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk kita melihat firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat 1 Yohanes 2 1 Yohanes 3 ayat yang ke-2. Atau 1 Yohanes 2 ya, sebentar. 1 Yohanes 2 ayat yang ke Oke, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ada banyak perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan salah satu ciri kita mengenal Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan? Ya ada Alkitab, ada firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo hari ini kita sama-sama, saya belajar, kita bersama-sama belajar. Memahami Tuhan, mengenal Tuhan, melihat Dia sebagai Allah yang kasih setianya tidak berubah, keadilannya tidak berubah. Ya. Biarkan itu menjadi bagian yang kita pelajari, kita pahami,
kita hidupi di dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa kita sedang belajar untuk menyukakan Tuhan. Karena kata Tuhan, karena itulah, semua itulah yang aku sukai. Kita melakukan kegiatan atau aktivitas rohani itu baik, sangat-sangat baik ya. Tapi jangan salah, karena kalau kita lihat, Allah pernah berkata di dalam firman Tuhan, di dalam Amos, aku tidak suka akan korban bakaranmu, aku tidak suka akan puji-pujianmu, aku tidak suka semuanya itu, ibadahmu itu semua tidak aku sukai. Ngeri ya? Karena yang disukai oleh Tuhan adalah ketika kita memberikan hati kita untuk memahami Dia, mengenal Dia di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami diingatkan untuk memahami Engkau, mengenal Engkau itu sesuatu hal yang besar. Kadangkala kami tidak bisa paham Tuhan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kadangkala kami tidak bisa menilai dan mengukur itu dengan akal kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Ketika kami tidak memahami, ketika kami tidak tahu, ada banyak hal yang tidak dapat kami jangkau dengan logika kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami terbatas. Tapi hari ini kembali kami diingatkan untuk hal-hal yang sederhana yang Tuhan mau kami kerjakan. Ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak momen, ada begitu banyak masa dalam hidup kami di mana Tuhan mengajar kami lewat kehidupan kami sehari-hari. Dan biarkan melalui itu kami boleh melihat bahwa Allah sedang mengajar kami untuk memahami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Bantu kami ya Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau, karena kami tahu dengan mengenal Engkau maka itu bagian yang menyukakan Engkau. Tapi kami juga bersyukur karena kami punya Allah yang paham, yang mengenal kami sampai detail, sampai hal-hal yang mungkin kami sendiri tidak paham dengan diri kami. Engkau paham Tuhan, Engkau kenal kami Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa pengenalan-Mu atas diri kami ya Tuhan membuat Engkau bisa memahami kami dan Engkau mau menerima kami apa adanya. Engkau menerima kami seperti kami saat ini. Pengenalan-Mu atas kami tidak menyurutkan kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Kadangkala kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, tetapi bersyukur karena Tuhan menerima kami lebih dari apapun. Dan kami bersyukur punya Engkau ya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Allah yang luar biasa, Allah yang mengerjakan hal-hal yang besar melalui kematian-Mu di atas kayu salib guna menebus dosa kami. Membiarkan diri-Mu menderita, membiarkan diri-Mu teraniaya, membiarkan diri-Mu terluka, membiarkan diri-Mu terhina, membiarkan diri-Mu diinjak-injak, membiarkan diri-Mu mengalami hal-hal yang tidak seharusnya Engkau alami. Semua hanya demi kami ya Tuhan. Dan biarkan kami boleh menghargai itu, dan biarkan kami boleh terus memahami itu, menghidupi itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bantu kami untuk kami terus mempunyai semangat, mempunyai keinginan untuk hidup di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati kami semua Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Ade yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, pada saat Bu Ade bercerita bagaimana adiknya dipanggil Tuhan, saya juga langsung teringat kembali waktu kakak saya meninggal itu pas COVID itu. Ya, pada saat itu yang paling dekat dengan saya. Ya, dari kecil kami berdua terus main bersama,
kemana juga bersama, bahkan latihan karate bersama, latihan semua kami sama-sama ya, berjuang bersama di Bandung ini. Tapi setelah dia meninggal ya, di sana saya lihat bagaimana tidak ada yang datang, cuma saya sendiri ya, karena musim Covid. Bahkan saya yang menguburkan juga ya nggak ada. Tapi ini suatu hal yang mau menangis, tapi mending menangis sebenarnya. Kalau kita nggak menangis, sakit di sini. Wah, kakak saya juga waktu meninggal juga, saya sakitnya jadi sakit di sini. Harusnya lebih enak kita menangis supaya plong gitu kan. Kalau disimpan itu paling sakit sebenarnya. Ya. Terus saya bagaimana juga, kami juga ikut juga mendukung, kami doakan juga untuk Pak Willy ya, yang diwakil omanya, dan juga Ibu Ade ya, itulah zaman sehingga saya selalu mengingat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 yang mengatakan, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah yang saya ingat ke abang saya itu, dia setia walaupun dia setia kepada Tuhan, sehingga selalu saya ingat itulah yang menghibur saya. Wah, dia udah beristirahat, udah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, itu satu hal yang senantiasa saya ingat, sehingga saya ada terus. Paling kalau saya rindu lewat jalan itu, ya jalan itu saya lewati. Oh ini ya kenangan-kenangan itu. Kalau umpamanya saya ingat itu, pasti saya lewat itu. Ya biasa dia di Geger Kalong, saya harus lewat itu. Saya lihat, baru saya ini. Karena sering kami ngobrol di sana. Itulah. Jadi segala sesuatu apapun yang kita alami, kita tahu semuanya itu ada rencana Tuhan. Kita harus bersyukur ya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan meneguhkan kami kembali, supaya di dalam kehidupan kami tidak sombong karena kepintaran kami tidak sombong karena kekuatan kami tidak sombong karena kekayaan kami. Kami boleh bermegah karena kami semakin mengenal Tuhan, semakin memahami Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap rencana-Mu. Apapun yang Tuhan rencanakan kepada kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami yakin Tuhan di balik itu semua Tuhan punya rencana. Demikian juga kami bersyukur untuk Bu Ade juga, di mana dia boleh melihat kasih dan anugerah Tuhan. Kami tahu pada saat adiknya dipanggil oleh Tuhan, kami bersyukur itu semua karena rencana Tuhan. Dia sudah boleh tenang beristirahat, bahkan juga senantiasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bu Ade dan juga untuk Pak Willy juga. Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil omanya, biarlah Tuhan juga yang menolong. Kami yakin dan percaya Oma sekarang udah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena itu Tuhan ya senantiasa memberikan kekuatan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dan juga sebentar kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan menjadi berkat dan juga boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian, janji-Mu seperti fajar. Kita memberi persembahan, kita angkat pujian. Ketika aku hadapi kehidupan ini, hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup,
hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, hanya angkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganku membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Nelson bisa. Ya, salam, selamat siang Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan warta, tapi sebelumnya terima kasih Bu Ade untuk firman Tuhan. Ya, supaya kita belajar terus untuk mengenal Tuhan kita ya, kasih setianya, keadilan dan kebenarannya. Saya kira itulah yang akan kita bawa dalam kekekalan. Yang lainnya tinggal semua. Ya. Terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Saud dan semua juga yang mengambil bagian pelayanan ini. Baik, kita akan melihat pengumuman. Bapak Ibu, perhatikan ini semua jumlah total ya, persembahan kita sama persepuluhan minggu lalu 1.151.000 rupiah. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Terus yang berulang tahun pada tanggal 1 Oktober ada Gembala Sidang kita Pak Yopi, ada Tio, salam ulang tahun, ada Ibu Liva, masih ada yang lain. Ya, ada Amos, ada Lionel ya, ini adiknya Ibu
Diva tadi, ada Deborah Hakim, ada juga Regina ya, Regina ya. Selamat ulang tahun. Jadi ada berapa orang? 6 orang, 7 ya? 7. Oh, cukup banyak ini. Selamat ulang tahun untuk semua. Mungkin tidak saya sebut lagi satu persatu. Tuhan memberkati ya, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 4. Ya, ini harapan kita ya. Yang bertugas Bapak Ibu minggu depan, Lausan ya tidak hadir, Natalia nanti bisa dikonfirmasi. Samuel sudah ada di sini kata Pak Saud, dan yang lainnya, oh ya ada Dara juga nanti, Sheila maksudnya, supaya dikonfirmasikan semua. Ya silakan Bapak Ibu persiapkan diri. Ya Pak Yopi, masih ada khotbah di Radio CP 103.5 FM setiap Senin pukul 7 pagi. Ini menjadi topik doa kita semua. Ya cuaca ya, cuma ada yang ulang tahun. Nah, ini yang biasa. Ada tambahan? Lagi sakit? Sakit apa Bu? Demam berdarah. Oh, oke baik. Tuhan pasti tolong ya. Ya Samuel ya. Hari ini berangkat ya? Hari ini. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang sudah disampaikan, agar firman itu betul-betul kembali memotivasi kami untuk belajar mengenal Tuhan lebih lagi lewat firman-Mu, karena Engkau menyatakan itu supaya kami betul-betul bisa menikmati firman-Mu dan semakin mengenal Engkau secara lebih baik. Kami bersyukur untuk Ibu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa kepadamu supaya Tuhan terus memberkati, dan sedang dalam kedukaan bersama dengan Pak Willy, biarlah roh penghibur itu sendiri yang akan membuat mereka terhibur dengan cara-caramu yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk Ade ipar, Ibu Ade juga tentu, dan anak-anaknya. Mereka mungkin bisa saja mereka menjadi kehilangan pegangan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menopang dan menguatkan mereka, karena firman-Mu sendiri yang mengatakan bahwa Engkaulah penopang para janda dan menjadi bapa bagi anak yatim. Karena itu kiranya tergenapilah firman-Mu itu di dalam diri mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati semua tim yang mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Terima kasih, dan untuk Pak Pur juga yang akan mengupload kembali ini ke YouTube, supaya Tuhan juga memberkati agar dengan demikian firman Tuhan ini bisa tersiar ke lebih banyak orang lagi. Kiranya Tuhan akan menolong, menuntun semua. Kami berdoa juga supaya Engkau memberkati gembala sidang kami. Tuhan terus menolong, berikan kekuatan dan kesehatan bersama dengan Ibu, topang mereka terus menerus. Dan juga Tuhan, Leo kondisinya saat ini sedang sakit demam berdarah. Engkaulah bapaknya yang menjaga dia di sana. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memakai banyak orang menjadi perpanjangan tangan-Mu yang menunjukkan kasih dan belas kasihan, sehingga Leo tidak merasa sendiri, melainkan dia betul-betul bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam proses pemulihan yang sedang dia hadapi pada saat ini. Karena itu kami berdoa supaya trombosit darahnya bisa naik terus sampai normal Tuhan. Kami mohon semua upaya yang dilakukan dalam pemulihan ini agar Tuhan juga memberkati sehingga betul-betul menjadi pulih total. Kami serahkan juga segala yang dia konsumsi agar itu pun menjadi bantuan yang baik bagi dia. Buatlah selera makannya juga bagus, sehingga itu akan juga menolong. Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk Samuel yang menuju Singapura sampai Jumat. Tuhan memberkati juga dalam perjalanan pekerjaan ini, baik di jalan di sana sampai kembali lagi ke Bandung dengan selamat. Sertai dia, kuatkan dia,
Dan juga kami berdoa untuk Sheila, Tuhan juga memberkati Sheila, agar Sheila juga tetap kuat dan janin anak dalam kandungan boleh bertumbuh dengan baik, dan juga kandungan itu sendiri pun sehat semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, termasuk Fania juga. Tuhan kiranya menolong karena dia juga sedang mengandung, agar kandungannya juga bisa sehat, anak sehat. Dan kami berdoa juga supaya mereka kembali bisa hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk ayah dari Ernest. Tuhan tolonglah, karena Bapak ini juga sedang sakit. Kami mohon Tuhan supaya Engkau memberkati, biarlah Bapak ini bisa semakin melihat kebesaran dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, sehingga dengan demikian dia bisa semakin menjalin lagi hubungan dengan Tuhan. Kami berdoa kepadamu, biarlah kiranya rohmu memimpin dia untuk lebih dekat lagi kepadamu. Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa dan negara ini, karena bangsa kami banyak pergumulan yang sedang dihadapi. Keadaan politik kami yang belum juga stabil oleh karena ada persaingan di sana sini. Tuhan, kami berdoa kepadamu supaya pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh bangsa ini benar-benar memiliki hati untuk berjuang bagi bangsa ini, dan segala kendala kiranya bisa diselesaikan bersama, baik itu anggota dewan dan juga tentu pihak pemerintah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, juga penegak hukum, agar mereka juga betul-betul terlibat untuk memperbaiki keadaan bangsa kami. Kami doakan juga agar Tuhan yang memberkati supaya pemerintahan kami tetap kuat, agar tanpa usikan mereka bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, juga cuaca yang tidak menentu di beberapa tempat, hujan yang begitu intens sehingga juga mengganggu keadaan mereka Tuhan, dan di tempat lain juga bisa mengalami kekeringan. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu agar Engkau kiranya juga menolong terus bangsa kami ini maju lebih baik lagi, dan gereja-gereja juga supaya bisa memberikan kontribusi yang positif, umat-Mu supaya memberikan kontribusi yang positif. Karena itu umat Tuhan yang ada di pemerintahan, yang di anggota dewan, para penegak hukum dan praktisi hukum, dan bahkan para pengusaha juga, supaya umat Tuhan ini betul-betul bisa berfungsi dengan baik sebagai garam dan terang dunia, sehingga kehadiran mereka membawa satu perubahan yang indah, perubahan yang baik kepada bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati semua yang berulang tahun. Ada Pak Yopi, ada Tio, ada Amos, ada Ibu Shefa, ada anaknya juga, ada Deborah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua yang berulang tahun ini. Berkati mereka semua, biarlah kiranya Tuhan mengarahkan mereka untuk semakin melihat kebesaran dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan juga, sehingga mereka betul-betul datang hidup dan belajar untuk terus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Juga untuk anak-anak kami, Tuhan juga memberkati anak-anak kami. Tolonglah masa depan mereka supaya Tuhan memberkati, agar masa depan mereka menjadi masa depan yang cerah, dan sungguh-sungguh mereka menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Juga anak kami yang masih kecil, supaya Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik, pertumbuhan imannya, karakternya, moralnya, mentalnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami rindu setiap anak-anak kami menjadi berkat karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dari saat ini sampai selama mereka hidup. Karena itu kami berdoa agar Tuhan memberkati anak-anak kami, teman hidup mereka juga Tuhan, supaya Engkau kiranya memberikan mereka keputusan yang kuat, yang tidak tergoyahkan, hanya mau menikah dengan orang yang seiman. Karena itu Tuhan tolong supaya mereka betul-betul memiliki tekad yang kuat, berdoa bersungguh-sungguh agar mereka menemukan jodoh yang seiman. Kami serahkan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu agar Engkau yang memberkati juga untuk rencana hamba-Mu kembali ke Kuningan. Biarlah Tuhan juga tolong supaya boleh terwujud dalam waktu yang dekat ini. Karena itu Tuhan kiranya campur tangan atas segala sesuatunya. Dan juga kami berdoa supaya Engkau memberkati tempat ini yang sudah mengizinkan kami ada di sini untuk bisa beribadah. Kami bersyukur, berkatilah Tuhan supaya apa yang menjadi pengorbanan mereka bagi kami tidak sia-sia, tetapi mendatangkan berkat bagi mereka, tapi juga bagi semua orang yang
bekerja di tempat ini, bagi orang-orang yang juga menjalankan bisnisnya di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati semua. Dan Tuhan juga lindungi tempat ini dan semua yang ada di dalamnya, dan bahkan seluruh lingkungan Copper Square ini, supaya Tuhan kiranya terus menolong dan menjaga. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan supaya saudara-saudara kami yang akan mengambil bagian pelayanan di minggu depan, agar mereka mempersiapkan diri juga dengan sebaik mungkin, sehingga setiap persiapan itu menjadi satu kegemaran bagi Tuhan karena kesungguhan hati untuk melakukan semua bagi kerajaan Allah. Dan kami sangat berharap supaya Tuhan yang akan menambah-nambahkan lagi semangat dan kebijakan kami dalam melayani. Dan juga saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, agar Tuhan kiranya membawa mereka kembali untuk bersekutu bersama-sama dengan kami di hari-hari yang akan datang ini. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kehangatan Allah akan terus menaungi engkau, memeluk engkau, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau, dimanapun engkau berada. Dan kiranya pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi penguatan imanmu untuk engkau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, akan kasih setia, akan kemurahannya, karena apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib menjadi bagian yang membuat kita hidup dan akan hidup di dalam kekekalan. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus menghibur engkau di dalam masa-masa sulitmu, di dalam masa-masa beratmu, sehingga penyertaan Roh Kudus akan menjadi penguatan untuk engkau terus melihat akan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kiranya penghiburan itu terus ada sekarang dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kita angkat pujian, kiranya Tuhan memberkati. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pertolongan-Mu, di mana Tuhan telah menolong kami dalam ibadah ini. Bila nanti sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan juga memberkati kami, sehingga kami tiba di rumah kami masing-masing tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah selesai. Tuhan berkati. Tuhan. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.